memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa syukur kita yang selalu kita utamakan. Karena kalimat syukur ini Nabi juga pernah sampaikan ya. Ini juga pernah kita sampaikan bahwasanya syukur itu tidak hanya sekedar ketika dapat nikmat. Betul, terutama ketika dapat nikmat. Bahkan ketika dapat musibah pun, bagi seseorang yang mengetahui takdir Allah, dia juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita itu mudah bersyukur kepada Allah, maka efeknya adalah untuk kita juga. Pastinya ketika kita mudah bersyukur kepada Allah, maka jiwa kita akan selalu tenang, hati kita akan selalu nyaman, hidup kita juga akan selalu indah dan bahagia. Kalau kita gemar bersyukur, apapun yang akan kita rasakan, kita syukuri. Alhamdulillah, ya sudah. Entah alhamdulillah itu harus ada alasan atau tidak. Ada alasan itu kadang kita hanya kepikiran ketika nggak dapat rezeki, terus kita syukuri, alhamdulillah. Kita tahu, oh iya, mungkin ketika saya nggak diajak ada hikmah di balik itu. Dan ternyata betul, ketika kita nggak diajak rombongan seumpama, atau bukan nggak diajak ya, mungkin ketika rombongan rekreasi kemudian kita ketinggalan, nggak sengaja, atau ketika itu kita sakit, kemudian kita mengucapkan alhamdulillah. Di saat ternyata di hari itu ada keluarga kita datang ke rumah, sehingga kita bisa menemani dan melayani, atau mungkin dia orang tua kita, sehingga kita mengucapkan alhamdulillah dan kita tahu alasan hikmahnya. Tapi kadang juga kita harus tetap mengucapkan alhamdulillah di saat kita nggak tahu hikmahnya. Seperti apa? Seperti kita diajarkan oleh Allah untuk tetap mengucapkan alhamdulillah di Al-Fatihah kita, di sholat kita, dalam keadaan kita itu bermacam-macam. Ada yang sholat, ketika sholat itu dalam keadaan bahagia, baru aja sebelum sholat ini kita dapat keuntungan, jualan kita laku laris, sehingga pas baca alhamdulillah itu ya meresapi banget. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Karena kita tahu barusan dapat untung. Ada lagi yang ketika sholat itu dia merasakan nikmatnya sehat, sehingga ketika sholat bilang alhamdulillah itu, ya Allah alhamdulillah seiso sholat enak, ngadeg, sujud. Kita tahu di samping kita ada yang sholat belum bisa berdiri, alhamdulillah. Tapi ada juga orang yang ketika sholat itu dalam keadaan yang dirasa gak baik. Entah ketika dalam keadaan sakit, atau dalam keadaan bibir sariawan, atau dalam keadaan dapat musibah mungkin ketika itu. Tapi apakah ketika kita baca Al-Fatihah dalam keadaan yang tidak kita inginkan, kemudian alhamdulillahnya bisa kita ganti? Bisa diganti. Ya Allah, kok malah alhamdulillah padahal aku dapat musibah. Apa bisa kita ganti Al-Fatihahnya? Gak bisa, tetap alhamdulillah. Artinya alhamdulillah itu kita tahu alasannya atau tidak, tetap alhamdulillah. Nanti ketika kita setelah alhamdulillah, maka akan ada respon-respon kebaikan, ada hikmah-hikmah yang akan tersingkap setelah itu, sehingga kita menjalaninya dengan bahagia. Kan intinya di muka bumi ini kan bahagia ya Bu ya. Kalau di dunia ini gak bahagia, berarti ada yang salah dari cara hidup kita di dunia. Kan itu yang kita minta, Rabbana atina fid dunya hasanah, di dunia baik, di dunia bahagia. Ada ulama itu, ada yang cerita, buktinya ada ulama yang dia menjaga ketakwaannya. Jadi ada Bu, salah satu kisah itu kalau nggak salah ada ulama, dia orang alim, dia itu kerja jualan madu. Ternyata di dalam madunya itu kecemplung tikus, ya, sehingga madunya nggak bisa dijual, kotor.
nggak bisa dijual. Padahal kalau secara teori fikih, karena madu itu percampurannya tidak cepat ya, sehingga bisa dibuang hanya yang sekitar tikus matinya ini. Yang jauh-jauh masih bisa dijual, tapi tetap harus dijaga betul ya. Tapi dia enggak, untuk menjaga semuanya dibuang, sehingga dia enggak bisa bayar utang. Karena dia enggak bisa bayar utang, akhirnya dia dipenjarakan ketika itu. Akhirnya ada yang bertanya, loh, buktinya kenapa kok bisa orang yang dianggap alim dan bertakwa, kenapa dapat musibah sampai dia dipenjara? Apakah ketakwaannya tidak melahirkan jalan keluar baginya? Gak bisa juga dihitung gitu. Kenapa? Karena ketika seseorang bertakwa kepada Allah, mestinya dapat bahagia. Meskipun sampai dia diuji dengan penjara, tetap hatinya bahagia. Sebagaimana para ulama, sebagaimana Imam Ahmad sama Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu pernah dipenjara, pernah diasingkan. Apa kata Ibnu Taimiyah? Beliau bilang, ya saya itu kalau di penjara berarti waktunya saya berduaan dengan Allah. Bahagia nggak hidupnya? Berarti ya nggak apa-apa kalau saya di penjara, berarti waktunya saya berduaan dengan Allah. Buktinya ketika saya nggak di penjara saja ya, orientasi hidup saya itu ya hanya untuk berdua dengan Allah. Apalagi ketika dunia diputus darinya, otomatis lebih mudah lagi untuk bahagia dan berdoa dengan Allah. Kemudian ketika diasingkan, kata beliau, ya kalau saya diasingkan ya waktu saya rekreasi saja. Ya, kayak ada kan sekarang diasingkan artis ke Nusa Kambangan, ya berarti sedang rekreasi ke Nusa Kambangan. Kan kalau nggak gitu kan nggak jalan-jalan. Allah. Cuman kalau dihasilkan dari kesalahan ya berat. Tapi kalau dihasilkan dari kebaikan kemudian harus seperti itu, ya nggak masalah. Yang penting kan letak bahagia itu di mana? Di hati. Itu ya. Jadi ini untuk menggambarkan kepada kita semuanya, kalau kita itu mudah bersyukur, maka tujuan kita hidup atau filosofi kita hidup itu akan dapat. Apa itu bahagia? Gitu ya. Maka insya Allah mudah-mudahan kalau kita banyak syukur, hidup kita setiap hari akan bahagia, senang. Meskipun kita mendapatkan musibah, meskipun harus nangis, tetap bahagia. Tetap bahagia. Tapi yang kedua para bunda, marilah kita aturkan sholawat kita dan salam kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat bagaimana kehidupan beliau, fenomena kehidupan di kaliku perjalanan hidup. Wah, Nabi itu orang yang paling bahagia. Tapi ya kebahagiaan Nabi itu bukan tampak pada kekayaan, ya udah. Kebahagiaan Nabi itu bahkan sekarang gini ya, kalau dibilang bahagia itu harus kaya, bahagia itu harus memiliki semuanya. Apakah bisa kita bilang Nabi itu orang yang ternyata nggak bahagia? Bahagia nggak Nabi? Paling bahagia. Istri Nabi bahagia nggak semuanya? Paling bahagia. Mereka adalah orang yang paling nomor satu untuk menjalankan agama, otomatis paling bahagia. Tapi ya dalam hidupnya luar biasa loh, Nabi itu ujiannya paling berat. Hidupnya nggak selalu kaya, bahkan pernah saking laparnya harus diganjel dengan batu. Kemudian juga pernah mendapatkan ujian dari para istrinya juga yang luar biasa. Kemudian juga beliau juga orang yang harus menanggung beban ditinggal oleh anak tercintanya. Bahkan beliau saat wafat itu yang tersisa dari anaknya hanya satu, padahal punya anak berapa anaknya Nabi? 8 atau 7 orang? 7, sisanya hanya satu ketika beliau wafat. Kalau kita alhamdulillah kadang kita mungkin wafat anak kita masih banyak, keluarga kita masih banyak. Nabi, orang yang dicintainya Abu Thalib sampai meninggal dalam keadaan yang nanti di akhirat tidak bisa disatukan. Berat ujiannya, tapi tetap bahagia. Karena mestinya syariat itu membuat hati bahagia, gitu ya. Tapi para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu sekarang.
Dan ini qadarullah, memang saya minta izin sama Bu Nur, kita harus saya minta waktu kemarin untuk bisa disegerakan kajian kita yang mestinya di pekan keempat ya. Ya semoga ya ada rasa syukur yang harus kita syukuri. Dan alhamdulillah karena nanti di tanggal 16 dapat amanah untuk bimbing umroh. Dan mudah-mudahan ingat ya, semoga jadi lantunan doa yang bisa kita sematkan di samping Ka'bah. Dan mudah-mudahan nanti kita semuanya jamaah majelis Raudhatul Ilmi ya, bisa bareng-bareng umroh nanti. Amin. Dan panjenengan sudah punya guru-guru yang luar biasa kalibernya, Ustaz Hatta, Ustaz Nawawi ya. Itu pembimbing handal lah di kota Kediri ya. Tinggal tunggu takdirnya dari Allah untuk bisa bareng-bareng berangkat, terus bisa dibimbing bareng-bareng sama Ustaz Hatta dan Ustaz Nawawi. Amin ya rabbal alamin. Tapi para ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian rutin kita tentang wanita perindu surga. Lebih khususnya kita membahas tentang tugas seorang wanita muslimah. Dan pembahasan hari ini adalah tentang berkilau tanpa melanggar syariat, wanita, busana dan batasan aurat. Jadi pembahasannya adalah tentang secara umum tentang apa? Pakaian. Apa pakaian itu? Kelambi, baju, itu namanya pakaian. Pakaian itu ya namanya terlalu rutinitas ya, biasa kita pakai sehingga kayak pakaian itu nggak ada pengaruhnya ya, segitulah pakaian itu. Padahal ya kalau kita runut tentang pakaian, wah pakaian itu luar biasa. Luar biasa manfaatnya, luar biasa pentingnya pakaian itu. Bahkan kemarin sempat kita sampaikan ya, salah satu tugas dakwah Nabi untuk memberantas kejahiliaan di kota Mekah. Jahiliyah itu apa? Kebodohan. Dan bodoh itu kemarin sudah kita sampaikan ya, bodohnya orang jahiliyah itu bukan gak pintar, bukan gak cerdas. Mereka itu orang-orang cerdas, orang-orang pintar. Bahkan kepintaran mereka itu dalam dunia, dalam urusan dunia, apalagi bisnis, itu sampai Allah Ta'ala cantumkan di salah satu surat di Al-Quran. Surat apa? Surat Al-Quraisy itu menjelaskan tentang bahwasanya itu udah jelas ya, bahwasanya orang-orang Quraisy itu bukan orang-orang yang bodoh, tapi orang-orang cerdas. Kenapa? Karena cara bisnisnya luar biasa. Bahkan kita saja yang punya bisnis kadang ya nggak sepintar bisnis mereka. Buktinya apa? Kadang kita itu punya bisnis, satu bisnis, kemudian kita itu lupa bahwasanya namanya bisnis itu juga ada lika-liku untung dan ruginya. Ada lika-liku masa panen dan masa tidaknya, masa laris dan enggaknya, kan gitu ya. Apalagi jual kurma, wah itu kalau Ramadan paling kaya, ya kan, jualan kurma. Tapi kalau jualan kurma selain di waktu Ramadan bisa jadi turun kualitas penjualannya. Itu berarti apa? Ada musim. Orang Quraisy itu sudah mengamati itu. Makanya sama Allah Ta'ala dijelaskan mereka itu punya rihlah, perjalanan ke syita dan soif, perjalanan musim dingin dan musim panas. Berarti ada, mereka itu mengenal namanya musim. Kemudian mereka itu punya solusinya, penanggulangannya. Ketika musim dingin mereka jualan di Yaman, ketika musim panas jualan ke Sam, ke Romawi, ke Palestina, Suriah sekarang.
Menunjukkan apa? Mereka itu nggak pernah ada kata nggak musim. Jadi kalau kadang musimnya ini jualan ini, musimnya ini jualan ini, makanya untung terus. Kalau kita mau belajar tentang bisnis, belajar sama orang yang paling kaya zaman Nabi siapa dulu? Yang jenengan kenal yang paling kaya siapa? Utsman bin Affan. Siapa lagi? Abdurrahman bin Auf. Siapa lagi? Siapa bu sahabat yang kaya? Utsman bin Affan. Siapa lagi? Gak apa-apa dibuat. Gak apa-apa. Siapa lagi? Tolha bin Ubaidillah. Siapa lagi? Zubair bin Awam. Itu kaya-kaya bu. Dulu pernah saya ceritakan ya, Tolha itu saking kayanya, pernah masuk rumah itu ngumpet pikirannya, pusing. Lihat ya, orang kaya itu luar biasa. Kemudian pas punya istri yang soleha juga. Jadi yo, alhamdulillah. Kata orang itu botol ketemu tutup ya. Jadi pas. Betul nggak? Oh salah. Tunggu ketemu. Masya Allah. Gini, ngapunten. Ya. Tunggu itu apa ya? Kendi ya? Bukan. Dari ancaman batu yang bervariasi. Oh gitu. Ya. Terus pokoknya itulah ya. Tahu bu, waktu Tolha bin Ubaidillah itu mumet pikirannya, masuk ke rumah, pusing dia. Iya. Kata istrinya, kenapa kamu mas? Saya itu bingung, uang saya terlalu banyak. Wah kalau istrinya zaman sekarang, wah solusinya gampang itu ya kan? Sudah kebaca lah mau kemana arahnya, ya kan? Wah sekarang itu ibu-ibu sekarang paling handal lah gimana caranya menghabiskan uang suami, ya kan? Itu kata istrinya Tolha itu kata, wah gampang kalau gitu caranya. Caranya sekarang kumpulkan semua uangmu yang ada di rumah. Itu dikumpulkan sampai dikumpulkan pakai bajunya ya. Saking beratnya uang yang dikumpulkan itu sampai sarungnya atau kain yang dibuat itu sampai lubang, bolong. Saking beratnya, jebol. Apa yang dilakukan kata istrinya? Sekarang gini, bagikan saja uangnya. Dibagikan sama Tolha dan istrinya. Itu Tolha orang yang termasuk dijamin surga. Dibagikan ketika itu keliling semuanya sampai habis. Sore masuk rumah itu baru alhamdulillah wa istriku tenang pikiranku sekarang. Karena uang sudah. Kata istrinya, aku sih ngumpet. Oh enggak, itu kalau istrinya kita ya kan. Aku sing ngumpet mas, masya Allah. Gua entek nih duit kabeh. Itu yang terjadi para sahabat Nabi. Oke, sekarang gini. Orang-orang kaya zaman Nabi itu ternyata mereka juga punya konsep kecerdasan di dalam berdagang sebagaimana teori Quran mengajarkan. Karena Utsman bin Affan itu punya teori, kata beliau, ana aja'alu kulla ra'sin ra'saini. Kata beliau itu kalau usaha, nggak pernah usaha itu satu usaha atau satu investasi itu nggak pernah. Utsman atau Abdurrahman bin Auf hampir sama. Kadang kita kan gitu ya, punya usaha cuma satu udah difokuskan. Enggak, mereka itu punya dua investasi, dua usaha. Karena ketika satu usaha itu menemukan waktu tidak musimnya, maka usaha lain akan menutupinya. Begitu juga investasi. Beliau itu daripada punya uang 1 juta diinvestasikan satu tempat, kemudian berpotensi bangkrut suatu saat, maka dijadikan dua, 500 yang satu investasi yang lain. Maka yang satu seumpama ada gagal dari keuntungan, maka yang satu tetap bisa menguatkan. Itu intinya bahwasanya mereka itu ahli juga dalam berdagang. Tapi kemudian kenapa kok orang-orang jahiliyah tetap dianggap orang yang bodoh, orang Quraisy dianggap orang bodoh? Maka 4 kemarin yang kita sebutkan, karena mereka gagal memahami tentang teori satu apa? Akidah.
dalam beribadah kepada Allah. Mereka gagal paham itu. Kemudian yang kedua kemarin tentang apa, Bu? Yang jahiliyah kemana loh, Bu? Dicatat gak? Masya Allah. Kalau jenengan gak bantu saya juga lupa. Apa yang kedua? Kemarin tabarut apa namanya? Dhonnal jahiliyah, tentang apa namanya? Kejahiliaan akidah. Kemudian yang kedua jahiliyah apa? Hamiyatul jahiliyah, fanatisme. Kejahiliaan fanatis, ya, fanatik. Itu juga kebodohan. Kemudian yang ketiga apa? Hukum jahiliyah. Afa hukmal jahiliyati yabghun. Apakah mereka itu berharap pada hukum kebodohan? Karena mereka menggunakan hukum yang mereka anggap hukumnya itu bijaksana dalam ilmu sosial, ternyata tidak bijak. Salah satunya kemarin ya, yang diceritakan sama Bunda Aisyah, di dalam zaman jahiliyah itu ketika seseorang nikah atau apa nih, salah satu bentuk pernikahan jahiliyah itu, satu orang perempuan bisa dibuahi oleh banyak laki-laki. Kemudian ketika perempuan itu lahir, maka sang ibu boleh menentukan siapa yang berhak untuk menjadi ayah dari anaknya. Apakah itu namanya hukum yang baik? Tidak. Maka itu hukum jahiliyah. 3. Yang keempat, kata Allah Ta'ala, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah, yaitu bertabarruj, tentang pakaian jahiliyah. Berarti ini menunjukkan bahwasanya tentang pakaian itu juga penting, karena salah satu metode atau salah satu tugas dakwah Nabi yang harus beliau selesaikan dari pakaiannya orang jahiliyah. Baik, sekarang selanjutnya tentang pakaian. Ini sebelum kita masuk teori pakaian, jenengan buka surat Al-A'raf. Jenengan buka surat Al-A'raf, juz Al-A'raf, ayat dibuka dimulai dari ayat ke-11. Dari ayat ke-11. Al-A'raf ini nanti membahas secara umum. Artinya Al-A'raf itu tempat yang tinggi atau pembatas. Tapi nanti, Bu, yang menariknya dalam surat Al-A'raf ini kisah awalnya adalah tentang kisah Adam dan Iblis. Kemudian ada tema juga tentang pakaian. Ternyata membahas pakaian itu juga masuk pada kisahnya Nabi Adam. Ya, jadi artinya pakaian itu punya filosofi, punya sejarah yang kuat dari manusia pertama. Oke. Kemudian nanti di situ juga ada nasihat Allah Ta'ala kepada seluruh anak cucu Adam tentang pakaian juga. Menunjukkan pakaian itu penting, bukan sekedar sakarepe, tidak. Paham ya? Contohnya gimana ya? Contohnya gini, manusia itu kan diciptakan dari tanah. Oke ya? Setuju ya? Ada yang gak setuju? Gak, saya dari api gitu mungkin. Ada gak? Enggak ya? Berarti setuju pasir dari tanah semuanya? Oke. Tanah itu, Bu, pada dasarnya tanah itu letaknya di bawah, kadang diinjak oleh manusia. Jadi tanah itu juga kadang tidak terhormat. Tapi ketika tanah itu suatu saat bisa terhormat, diletakkan di tempat yang atas, bahkan tanah itu bisa menjadi barang yang berharga. Oke ya, contohnya apa? Tanah ketika jadi barangkali ya, tanah dikeruk dari kali, kemudian dijual, ada harganya nggak tanah?
Karena apa? Hasil dari pengambilan. Kemudian tanah itu harus harus dibentuk, dicetak. Kemudian setelah dicetak, dibakar, kemudian dia dijemur, kemudian jadi batu bata, jadi genteng. Ada nilainya nggak tanah? Ada nilainya. Ditaruhnya di mana? Di atap genteng. Jadi tempatnya di atas. Kemudian dia bisa mengayomi siapapun yang ada di bawahnya. Kenapa? Karena artinya apa? Tanah itu tadinya dia tidak ada nilainya. Kemudian ketika dia mampu dibentuk, mampu dijaga, mampu dibatasi, mampu digembleng, mampu diolah, maka tanah itu jadi bernilai. Maka manusia pun kalau dibiarkan begitu saja seperti tanah, maka dia, kata Allah Ta'ala, balhum kal an'am balhum adon. Mereka bisa seperti binatang, bahkan lebih hina. Tapi ketika tanah itu dirawat, dijaga, digembleng, dikasih syariat, dibentuk, diatur, maka tanah itu menjadi mulia, bahkan lebih mulia daripada malaikat. Maka dari tema manusia, ketika mereka juga menggunakan pakaian dengan yang diatur oleh Allah, maka pakaian nanti gunanya untuk memuliakan dan menghormati manusia. Sekarang sejarah tentang pakaiannya. Kita buka surat Al-A'raf ayat 11. Kita baca sedikit-sedikit. Kita baca artinya juga, nanti baru ternyata pakaian itu sampai seperti itu. Supaya ini gambaran kita di awal bahwasanya pakaian itu hal yang mulia. Lihat ayat 11, Allah Ta'ala mengatakan, walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa lam yakun minas sajidin. Dan ketika kami ciptakan untuk kalian, ya. Dan ketika kita ciptakan kalian, kemudian kami bentuk, kami gambar kalian, kemudian kami katakan kepada malaikat supaya malaikat bisa sujud terhadap Adam, manusia pertama yang Allah Ta'ala ciptakan. Kemudian mereka semuanya sujud kecuali iblis, dan dia termasuk yang tidak sujud kepada Adam. Lihat, yang menciptakan adalah Allah, manusia. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuka qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kemudian Allah Ta'ala tanya kepada iblis, kenapa kamu gak mau mentaati apa yang aku perintahkan? Kata iblis dengan kesombongannya, iya, aku kan kau ciptakan dari api sedangkan dia dari tanah. Sombong dengan asal usulnya. Kemudian Allah Ta'ala katakan, fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbar fima fakhrut innaka minas shagirin. Maka turunlah kamu, diusir sama Allah Ta'ala dari surga karena sombong mereka, kesombongan mereka. Kemudian karena iblis sombong, iblis sumpah minta kepada Allah, fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala anzirni, yaudah ya Allah, tangguhkan aku sampai hari kebangkitan nanti. Gitu ya. Kemudian iblis mengatakan, qala fa bima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Ya Allah, karena engkau telah menggelincirkanku. Ini salah satu sifat iblis, tidak mau introspeksi diri. Kalau salah nggak mau ngakui diri, tapi malah menyalahkan orang lain. Ini salah satu bentuk karakter iblis dibanding Adam. Kalau Adam itu salah, langsung minta ampun dan mengakui kesalahan. Kalau iblis ketika salah, nggak mau tahu kalau dia salah dan menyalahkan orang lain. Beda ya sifatnya. Baik, kemudian nanti sampai ayat ke qala khulud minha madmuman tabhura laman
laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in wa ya adam askun anta wa zawjukal jannah wa kula minha syi'tum wa la taqrabu. Oh ya, kemudian di ayat 20, fawaswasa lahuma syaitan liyubdiya lahuma wuriya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Lihat, kemudian akhirnya iblis mulai menggoda manusia, menggoda Adam. Ketika iblis menggoda Adam, kemudian Adam tergoda rayuan iblis, sehingga Adam melakukan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Adam mengikuti apa yang digoda oleh iblis, yang terjadi apa reaksi ketika itu? Ketika Adam melakukan kesalahan, maka yang terjadi pertama adalah liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Maka tampak, ya, awalnya itu tampak kesalahan, tampak rasa malu, tampak sesuatu yang pengen ditutup oleh Nabi Adam. Akhirnya karena kesalahan, akhirnya tampak. Jadi gini maksudnya gini ya. Jadi ketika Nabi Adam sebelum digoda oleh iblis, Nabi Adam itu masih dalam keadaan fitrahnya yang suci, karena Adam belum pernah melakukan kesalahan sebelumnya. Contohnya apa? Sebagaimana seorang anak yang dia belum mendapatkan dosa, belum melakukan dosa, maka seorang anak itu masih dalam fitrah sucinya. Gak ada anak kecil laki kemudian ngelihat perempuan, maaf, sesama kecilnya, atau gini lah Bu, maaf ya ini agak supaya lebih jelas pahamnya saja. Anak kecil yang belum balik, dia belum tahu tentang dosa, belum tahu tentang aurat, kemudian dia ngelihat aurat perempuan, ya gak ada rasa apa-apa, karena fitrahnya masih suci. Akhirnya dampaknya itu, ketika sudah ada kesalahan, sudah ada godaan syaitan, sudah mulai melakukan kesalahan, sehingga Adam pun yang tadinya ngelihat Hawa nggak ada masalah, Hawa ngelihat Adam nggak ada masalah, dan belum berpakaian ketika itu, belum berpakaian. Ketika Adam kemasukan rayuan syaitan, sehingga mulai muncul seseorang ketika sudah melakukan kesalahan, akhirnya cenderung kesalahan itu menimbulkan aurat dan aib. Paham ya? Akhirnya mulai Adam itu mulai merasa malu. Begitu juga Hawa mulai merasa malu. Maka di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-22, Allah Ta'ala mengatakan falamma dzaqash syajarah, ketika Adam sudah mulai merasakan, badat lahuma sawatuhuma. Sawah itu sesuatu yang pengen ditutupi, itu tampak, akhirnya harus terlihat. Wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Akhirnya kebatang ngambil daun yang ada untuk menutupi dirinya. Paham ya? Jadi ini kisah awal kenapa manusia itu harus berpakaian. Karena gunanya pakaian itu adalah tadi, kenapa akhirnya Adam harus berpakaian? Karena Adam gunanya untuk menutupi kesalahan, menutupi aib atau aurat yang dia miliki karena hasil dari kesalahan, hasil dari rayuan syaitan. Jadi gini, kalau bisa kita simpulkan dulu ya, manusia itu sebelum memakan buah, ini kan otomatis ya, namanya Adam, Nabi Adam itu manusia pertama, ayah kita semuanya. Otomatis fitrah manusia itu bisa tampak pada orang pertama. Kalau kita pengen tahu hakikat kita itu bagaimana, maka lihatlah hakikat Nabi Adam dan istrinya. Maka ketika itu, ketika Adam sebelum makan dan sebelum dirayu oleh iblis, Adam tidak berpakaian dan juga tidak punya rasa malu, karena fitrahnya masih suci. Oke ya, fitrahnya masih suci. Seperti anak-anak kita. Anak-anak itu kadang mandi, nggak pakai baju, keluar, diganti sama ibunya depan orang, nggak punya malu.
karena fitrahnya masih suci ketika itu. Dia juga nggak melihat orang lain bagaimana juga tidak. Oke ya, pertama. Kemudian ketika iblis datang menggoda manusia, maka berubahlah fitrah suci manusia menjadi fitrah yang fitrah buruknya akhirnya aktif karena digoda oleh siapa? Iblis. Maka akhirnya setelah Adam digoda dengan makan buah, akhirnya Adam mulai tampak auratnya dan timbul rasa malu. Akhirnya punya kesadaran atas dosa. Jadi Bu, ketika seseorang itu dari kecilnya fitrah suci, kemudian mulai balik, mulai dia mengenal tentang hidup, mulai mengenal ada potensi keburukan, potensi manusia itu digoda oleh syaitan. Kan gak ada di antara kita yang selamat dari godaan syaitan, ya kan? Semuanya pasti digoda. Maka ketika kita tahu seperti itu, kita harus antisipasi dengan namanya pakaian, menutup aib, menutup aurat, sadar tentang rasa malu, sadar tentang rasa dosa. Oke ya. Paling tidak itu awal dari kita berpakaian, menutup rasa malu. Dan malu itu adalah nilai yang diajarkan oleh Nabi terdahulu. Di hadis arba'in kan disampaikan ya, ya Allah lupa. Min kalamin nubuwatil ulah itu. Jadi satu kalimat yang diajarkan oleh para nabi dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad diajarkan terus. Apa itu? Idza lam tastahi fasna ma syi'ta, tentang malu. Oke ya, tentang malu. Jadi kalau orang itu berpakaiannya tidak sesuai yang diajarkan syariat, atau berpakaiannya itu dengan bebas apa yang dia suka, berarti dia sedang kehilangan rasa malunya. Berarti paling tidak ketika kita berpakaian, kita itu menjaga dari rasa malu. Berarti kita juga sedang menutup dosa kita dan menjaga kehormatan kita. Kemudian yang ketiga, setelah kita menutup aurat, maka kita menutupi diri kita. Ya, ketika kita tahu kita perlu malu, timbul rasa malu, timbul kita tahu kita punya aurat, kemudian kita tutupi, maka ketika kita menutupi rasa malu dan aurat kita, berarti kita sedang mengantarkan jiwa kita kepada kehormatan dan ketakwaan. Ya, jadi dari pakaian, malu, berpakaian, kemudian pakaian itu mengantarkan kehormatan dan ketakwaan. Jadi akhirnya ketampak ketika Nabi Adam tahu rasa malu, Nabi Adam berpakaian. Ketika iblis menggoda Nabi Adam untuk menampakkan auratnya, berarti itulah ajaran. Kebayang ya, ajaran iblis adalah menampakkan aurat. Ajaran Nabi Adam apa tadi ketika punya malu? Menutup aurat. Berarti gitu saja gampang dari pakaian ini. Kalau ada orang yang menutup auratnya, berarti ajarannya Nabi Adam. Kalau punya aurat nggak ditutupi, berarti ajarannya kebayang ya, sudah terlihat. Nggak ada kalimat ya sudah hati kita dulu yang dikerudungi baru pakaian. Tidak, karena pakaian sendiri punya nilainya. Akhirnya kan kalau dari sejarah kita tahu, oh ternyata orang yang berpakaian itu menjalankan ajaran Nabi Adam. Orang yang mengumbar auratnya ajarannya iblis. Karena iblislah yang menjadikan aurat itu akhirnya tampak, gitu ya. Akhirnya tampak dan ya itu tadi, kalau nggak ditutup berarti dia mengikuti iblis. Baik. Kemudian setelah Allah Ta'ala menceritakan dalam surat Al-A'raf itu ya, dari ayat 11 sampai ayat 24, itu kisah Adam dan iblis. Kemudian di ayat 25 Allah Ta'ala mengatakan, Qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Sudah, kamu disitulah di dunia kamu hidup. Oke ya. Ketika itu Nabi Adam turun ke bumi. Setelah Nabi Adam turun ke bumi, Allah Ta'ala
otomatis bumi ini adalah tempat hidupnya anak cucu Adam. Mulai di situ Allah Ta'ala memberikan nasihat kepada anak cucu Adam. Siapa itu? Kita semuanya. Apa pesan nasihatnya? Lihat di ayat 26, ayat 27, ayat 31 dan ayat 35. Ayat 26, 27, 31, 35. Dan dicatat. Ayat berapa pertama, Bu? 25. Berapa? 26. Kemudian 27. Kemudian 31. Kemudian 35. Kira-kira dari 4 ayat itu jenengan lihat yang sama apa kemiripan dari 4 ayat itu? Saya bantu ya biar cepat ya. Ayat 26 diawali dengan kalimat ya Bani Adam. Ayat 27 diawali dengan ya Bani Adam. Ayat 31 dimulai dengan ya Bani Adam. Ayat 35 diawali dengan ya Bani Adam. Sama-sama ini pesan dari Allah ditujukan kepada anak cucu Adam. Siapa itu? Berarti pesannya untuk kita. Lihat ya, kayak gini loh. Apa ya? Kayak orang baru pindah rumah, kemudian anaknya atau ketika orang tua itu menyekolahkan anak ke satu sekolah yang baru, kemudian gurunya memberikan pesan nasihat kepada anak tersebut. Jadi ada pesan penting. Kayak Nabi Adam yang baru turun di bumi, kemudian Allah Ta'ala ngasih pesan. Otomatis pesan itu pesan yang paling penting. Karena Adam baru turun, anak cucunya sudah dikasih pesan dari Allah. Ada 4 pesannya. Dan yang menarik, Bu, dari 4 pesan itu 3 pesan pertama ini semuanya tentang pakaian. Kemudian pesan yang keempat, yang di ayat 35, baru di situ adalah pesan untuk mengikuti utusan Allah. Oke ya. Karena nanti Bu kita pelajari dari pakaian itu bisa membedakan seseorang. Dari pakaian itu bisa membedakan karakter orang, peradaban seseorang, tentang kemajuan suatu bangsa. Itu dibedakannya dari pakaian. Baik. Sekarang ala kulli hal yang kita bahas dari 4 itu ada 3 ya. Emang tema pakaiannya agak panjang. Cuman insyaallah pelan-pelan bisa kita pelajari nanti. Yang pertama di ayat ke-26. Apa pesan pertama Allah Ta'ala tentang pakaian? Allah Ta'ala katakan kepada anak cucu Adam, ya Bani Adam, qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Kemudian dzalika min ayatillahi la'allahum yadzakkarun. Lihat, Allah Ta'ala bilang, wahai anak cucu Adam, qad anzalna alaikum, telah kami turunkan untuk kalian. Masya Allah. Lihat, wahai anak cucu Adam, telah kami turunkan untuk kalian pakaian. Bu, pakaian itu kita dapatnya diturunkan dari Allah, baju turun gitu. Atau pakaian itu kita dapat dari bumi. Pakaian yang kita pakai ini dari atas langit atau dari bumi? Dari bumi. Tapi kenapa Allah Ta'ala bilang anzalna alaika, alaikum, kami turunkan untuk kalian? Apakah pakaian diturunkan? Tidak ya. Tapi kenapa kok kalimatnya diturunkan? Perintahnya dari Allah ini. Ya bisa jadi. Cuman maksudnya kenapa kok pakaian itu kalimatnya diturunkan?
Diturunkan itu persis sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan untuk diturunkannya wahyu. Inna nahnu nazzalna dzikra inna anzalnahu fi, ya kan? Quran itu diturunkan. Quran itu diturunkan oleh Allah untuk manusia supaya manusia itu menjadi terhormat. Maka pakaian itu Allah Ta'ala katakan diturunkan, meskipun pakaian itu bisa kita ambil di dunia. Karena yang Allah Ta'ala turunkan itu nilai pakaian, yang mana pakaian itu tujuannya untuk menghormatkan manusia, menjadikan manusia terhormat. Paham ya? Jadi makna dari pakaian itu diturunkan supaya manusia itu terhormat dengan pakaian. Kalau manusia meninggalkan pakaian yang Allah Ta'ala ajarkan, berarti manusia itu kehilangan kehormatannya, sebagaimana manusia meninggalkan wahyu hilang dari kehormatannya. Gitu ya. Nanti supaya kita paham, nanti kalau ngajari keluarga yang pakaiannya belum baik, itu bukan sekedar, tapi mengajarkan kehormatan, lebih terhormat, lebih mulia dengan pakaian yang Allah Ta'ala ajarkan, gitu ya. Cuman kalau para ulama itu bilang anzalna, maknanya itu Allah Ta'ala turunkan bahannya pakaian itu betul dari tanaman, dari hewan, tapi semuanya tumbuhnya dari air yang diturunkan oleh Allah. Baik. Kemudian libasan, pakaian menutup badan. Tujuan tugasnya pertama adalah yuwari sauatikum warisha walibasut taqwa dzalika khair. Ini udah kita bahas kemarin ya, bahwasanya pakaian itu gunanya 3. Pertama, menutup aurat. Maka pakaian yang tidak menutup aurat berarti bukan pakaian, hilang dari esensi awalnya. Oke. Yang kedua, pakaian itu gunanya untuk rinsya, keindahan. Ya, indah. Maka nanti ada tema sendiri, tapi insya Allah di pertemuan selanjutnya. Ternyata pakaian itu untuk memperindah seseorang. Jenengan cantik, tapi kalau kelambinya gak pas, indah gak? Kita terayu ya panggayu kelambi opo wae. Kita lihatlah nanti bagaimana namanya keindahan. Kemudian yang ketiga, pakaian itu mengantarkan kepada ketakwaan. Nanti itu ada kita bahas sendiri. Tapi pada intinya kita sekarang bahas tentang yuwari sau'ah, yaitu menutup aurat. Bagaimana sih yang dimaksud Al-Quran, yang dimaksud syariat, atau yang dimaksud oleh Allah Ta'ala tentang guna utama pakaian adalah menutup aurat. Ini harus kita dudukkan dulu, aurat yang bagaimana yang kita tutup. Oke ya. Baik. Sekarang pembahasannya itu. Berapa menit lagi nih? Baik, sekarang libasul mar'ah, pakaiannya perempuan. Ini kita pecah dari kalimat yuwari sau'ah. Yang pertama, pakaiannya perempuan di depan ajanib. Pakaiannya perempuan di depan orang yang bukan mahramnya. Seseorang yang di mahram itu apa sih? Apa mahram itu? Dia bukan mahram saya, dia bukan muhrim saya. Artinya apa, Bu? Mahram ini apa mahram? Hah? Kerabat. Jenengan pernah bilang nggak? Maaf, bukan mahram, nggak boleh bersentuhan gitu. Pernah nggak? Apa jenengan salaman pisan tuh sama yang nggak mahram? Enggak kan? Oh iya, masya Allah. Orang-orang yang haram dinikahi itu namanya yang semahram, ya. Berarti itu dia mahram kita. Kalau bukan mahram berarti orang yang boleh dinikahi. Oke. Kalimatnya mahram. Kalau muhrim apa muhrim? Jenengan pernah bilang, oh dia muhrim saya. Oh maaf, kita bukan muhrim. Pernah?
Apa artinya muhrim? Muhrim itu artinya orang yang pakai baju ihram, itu namanya muhrim. Gitu ya, nanti jangan salah. Ya, majelis taklim Raudhatul Ilmi ya harus naik lah levelnya. Biar gak beda-beda mahram dan muhrim. Mahram itu orang yang dilarang untuk dinikahi. Muhrim itu yang pakai baju ya. Baik, sekarang gini. Apa pakaian perempuan? Batasan pakaian perempuan di depan orang yang bukan mahramnya. Yang pertama adalah dilarang untuk bertabarruj. Apa itu tabarruj? Tabarruj adalah antubdal mar'atu zinataha wa mahasinaha wa ma yajibu an tasturahu mimma tustada'a bihi syahwatar rijal. Tabarruj itu artinya perempuan yang menampakkan perhiasannya atau keindahannya yang mestinya wajib untuk ditutupi, yang dapat menimbulkan syahwat bagi lelaki. Itu namanya tabarruj. Oke ya. Ya, bentar. Sekarang syaratnya apa, contoh dari tabarruj? Oke. Syurut libasul mar'ah. Sekarang syarat pakaian perempuan yang tidak dianggap tabarruj. Ya, yang tidak dianggap tabarruj. Syaratnya ada 8. Syarat yang pertama adalah an yastura jami'al badan illa annahu ikhtalafa fil wajhi wal kaffaini. Yaitu pertama yang penting menutup semua anggota badannya. Ini pada dasarnya ya. Tapi nanti para ulama berbeda pendapat Bu, antara yang boleh dibuka itu yang mana, yang boleh terlihat. Apakah semua badannya harus tertutup? Ini pendapat yang satu. Pendapat yang kedua, menutup aurat itu adalah semua badan perempuan adalah aurat kecuali 2. Apa? Wajah dan telapak tangan. Oke. Dalilnya apa? Surat An-Nur ayat 31. Jangan tulis saja. Dalilnya ayat surat An-Nur ayat 31. Allah Ta'ala mengatakan, Qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Itu dalilnya. Kata Allah Ta'ala, katakanlah kepada para mukminat untuk dia menundukkan pandangan, menjaga kemaluan, kemudian tidak menampakkan perhiasannya illa ma dhahara minha, kecuali hanya yang bisa tampak. Jadi hukum awalnya harus ditutupi. Boleh tampak hanya yang boleh ditampakkan. Apa yang boleh ditampakkan? Kata para ulama beda pendapat antara 2. Yang pertama yang dimaksud yang boleh tampak itu adalah pakaian, karena pakaian adalah yang tampak. Yang kedua yang mesti tampak itu adalah wajah sama telapak tangan. Maka kalimat illa ma dhahara minha artinya antara pakaian yang boleh tampak atau wajah yang boleh tampak. Oke ya. Wal yadribna bihumurihinna ala juyubihinna wala yubdina zinatahunna. Ya. Sekarang makna selanjutnya, hendaklah dia menutup bagian depannya dengan khumur, dengan jilbabnya. Menutup ini ada penekanan bahwasanya yang harus ditutup adalah yang tampak di depan itu. Gitu ya. Kemudian di situ Allah Ta'ala menjelaskan wala yubdina zinatahunna, dan semua perhiasan itu nggak boleh tampak untuk selain mahramnya. Kemudian pertanyaannya, siapa mahram kita? Maka mahram kita adalah yang dijelaskan di ayat tersebut selanjutnya. Illa li bumulatihinna. Ini mahram kita. Paham ya Bu ya? Jadi semua tadi aurat itu, semua badan kita, anggap kita ambil pendapat yang kedua. Pendapat pertama mengatakan semua badannya aurat. Pendapat kedua mungkin itu yang kita ambil, semua badan kecuali wajah dan telapak tangan. Itu yang boleh tampak untuk selain mahram. Yang mahram beda lagi.
ada aurat tersendiri dari kita untuk yang mahram. Siapa mahram itu? Pertama, bu'ula. Siapa bu'ula? Suami. Oke ya. Yang kedua, aba, ayah kita. Itu mahram. Yang kedua, au aba ibu ulatihinna, ayah dari suami kita. Itu mahram kita. Oke. Au abnaihinna, anak kita. Oke. Au abna ibu ulatihinna, anak dari suami kita. Oke. Anak dari suami kita. Anak bawa. Gawan. Nemu gitu. Oh, nah. Ya, berarti suami sudah punya anak dari istri lain, kemudian bawalah dia gitu ya. Jadi kan insyaallah paham. Nah, maka anaknya suami itu mahram kita. Oke. Berapa tadi? 5. Keenam, ikhwanihinna, saudara. Saudara kandung. Ya. Saudara kandung atau saudara seibu atau saudara sebapak atau saudara sepersusuan. Oke ya. Saudara ada 4 ya. Saudara kandung, saudara seibu, saudara sebapak, saudara sepersusuan. Ada lagi Bu, saudara tapi nggak mahram. Kayak saudara ya, tapi nggak mahram ternyata. Dan ini banyak orang yang kadang tertipu. Siapa dia? Podo gowoan. Nah, tadi kan gawan ya, sesama gawan. Apa sesama gawan? Istilah aja nih. Saudara tiri. Kalau tadi umpama saya punya saudara, bapak kita sama, si A, tapi ibunya beda karena bapak ya tunggal bapak itu sebapak ya. Kalau si ibunya sama, bapaknya beda. Tapi kalau gawan, bapak saya bapak si A nikah dengan ibu si B. Ya, bapak si A nikah dengan ibu si B. Padahal bapaknya ya kayak gitulah ya, sama ya. Itu kan biasanya serumah ya. Karena bapaknya nggawa anak lanang, ibu nggawa anak wedok, sak rumah. Apakah dia semahram? Tidak semahram. Paham ya? Itu tidak semahram karena tidak ada hubungan. Ya nggak ada hubungan. Betul, anak perempuan itu bapak tirinya mahram, ibu dari istri bapaknya mahram. Tapi kalau anak ini dengan ini nggak mahram. Boleh dinikahkan, boleh dinikahkan karena dia tidak semahram. Kebayang ya? Oke. Itu terjadi nggak itu Bu? Terjadi, ada menganggap podo gawan anake wis dicampur dadi siji. Seakan saudara kandung. Itu tidak saudara kandung. Itu auratnya tetap seperti tadi. Yang perempuan semua badannya atau hanya. Jadi kalau di rumah ya harus kerudungan. Kalau di samping anak bapak tadi yang laki tadi tetap harus dijaga. Auratnya tetap. Oke, tetap nggak boleh bersentuhan, nggak boleh. Oke ya. Caranya gimana? Nggak ada cara sih. Kecuali kalau yang dibawa itu anaknya bapaknya laki ya, bayi, kemudian sama ibu tirinya disusui. Nah, akhirnya jadi semahram. Oke, nanti semahramnya sepersusuan. Gitu ya, itu namanya saudara mahram. Kemudian yang ke-7, au bani ikhwanihinna, anak saudara. Berarti apa? Ponakan. Keponakan itu mahram. Au nisaihinna, ya, au bani ikhwanihinna, au nisaihinna. Afan. Tadi berapa? 6 ikhwan ya, saudara. Yang 7 bani ikhwan, anak saudara laki-laki, ponakan. Itu mahram. Ponakan jenengan, anak dari saudara jenengan itu mahram.
Au bani ikhwatihinna, atau ponakan dari saudara perempuan jenengan, itu mahram. Oke ya. Au nisaihinna, atau perempuan, ya perempuan, sesama perempuan, maka dia mahram. Auratnya tidak seperti tadi. Oke. Au ma malakat aimanuhunna, atau budak. Kalau sekarang nggak ada, betul-betul budak miliknya. Kalau punya budak laki-laki maka auratnya bukan seperti itu, beda lagi. Au tabi'ina ghairi ulil irbah minar rijal, atau ketemu seorang lelaki tua yang udah tua wis gak minat delok perempuan. Delok perempuan wis gak enek. Alah wis toyo. Wis gak ada motivasi sama sekali lah. Nah, kalau yang seperti itu boleh. Ya, boleh umpama kita nggak kerudungan depan orang-orang yang seperti itu, ya boleh. Iya, yang gambarin orang yang nggak punya. Enggak, belum tua, belum. Orang wis apa wis apa ya, gambarnya juga sulit juga ya. Beda loh Bu, kalau ada Dodo umur 70 tapi saya somot keris orang iso pelayon ya, bukan. Nah itu yang jenengan bisa di, kalau nggak punya suami ya. Oke ya, wis tua lah mungkin, maaf orang yang udah di pinggir jalan, udah lemes, udah matanya rabun, nah kayak gitu. Nah, mungkin itu ulil irbah itu pokoknya nggak punya resahwat sama sekali. Autifel atau anak kecil, ya teman kita bawa anak kecil belum balik, nah, jenengan nggak kerudungan depan dia nggak apa-apa. Oke, itu semuanya mahram. Berarti ada berapa? 12. Bukan mahram ya, itu aurat-aurat yang boleh ditampakkan. Bukan, gimana ya bahasanya? Itu yang bukan aurat tadi, yang semua badan kecuali yang. Sekarang untuk tambahan gimana? Iya, yang boleh tampakkan hanya wajah dan telapak tangan. Sekarang gini, untuk supaya urut ya, nanti pada temanya kita bahas lagi nggak apa-apa. Sekarang terusan, kalau apa namanya? Terus auratnya mahram apa? Auratnya ketika kita ketemu sesama mahram, oke ya. Kalau suami istri jelas lah ya, jelas. Hunna hartun lakum wa antum hartun lahunna, jelas. Sama-sama ladang, berarti all out, semuanya boleh, nggak ada. Ya. Fatu hartakum annasyitum, jelas lah itu ya. Belum gimana kita menutup aurat, orang salah satunya sama-sama pakaiannya. Suami itu pakaian istri, istri itu pakaian suami. Suami itu tugasnya menutup aib istri, istri tugasnya menutup aib suami. Tapi kalau nggak tahu aibnya gimana coba? Oke, otomatis jelas ya kalau suami. Sekarang yang selain itu, auratnya mana? Maka para ulama berbeda pendapat Bu. Yang paling ekstrim itu pendapat mazhab Syafi'i, cuman itu jarang dipakai dan nggak usah dipakai. Aurat perempuan tetap seperti aurat laki-laki, antara pusar sampai dengkul. Tapi itu ulama banyak nggak mengambil pendapat, meskipun ada pendapatnya di depan mahram. Oke ya. Jadi jenengan kalau di depan orang tua, depan anak, itu cukup antara pusar sampai lutut. Tapi itu nggak diambil. Ini cuma ilmiah saja disampaikan. Tapi yang paling jelas adalah batasan auratnya adalah mayubda indal mihna. Apa yang tampak ketika jenengan sedang kerja, itu yang dibolehkan. Jenengan kalau kerja, kalau bersih-bersih rumah, masak, apa yo kerudungan, bebetan, apa yo pakai tangan panjang, sarung tangan, kan repot iki Bu ya. Apa yo dasteran biasa, ya kan?
Ini untuk yang ditutupi loh ya, yang ditutupi. Dasteran biasa atau pakaian, pakai celana, otomatis di bawah lutut ya. Berarti apa? Berarti semua wajah, kepala, rambut, leher, ya itu boleh. Kemudian tangan sampai ya sampai siku atau ya baju pendek lah ya. Baju pendek, baju biasa kayak orang dasteran itu, terus kalau di bawah ya sampai bawah lutut lah. Celana pendekan boleh tapi ya sampai di bawah lutut. Itu yang boleh tampak depan orang tua, depan anak, depan ponakan, depan mahram-mahram tadi yang disampaikan, gitu ya. Itu yang ditutupi. Tapi yo nggak boleh pakai dasteran ngapunten wipis dasteran. Nah itu yo nggak oleh, podo karo bujuni ya. Atau ketat. Nah nanti ada lagi aurat-aurat itu. Oke. Ini supaya dapatlah nanti setelah ini ya ada batasan-batasan di depan mahram kita. Oke. Maka aurat perempuan adalah semua batasan tersebut. Sampai jam berapa kita? 9:30 ya? Oke. Mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan ya. Semoga ini bermanfaat. Nanti insya Allah pertemuan selanjutnya kita bahas batasan aurat-aurat. Tadi syarat aurat perempuan itu ada 8 tadi ya. Insya Allah kita jelaskan, kita sampaikan di pertemuan selanjutnya. Paling tidak secara umum yang bisa kita dapatkan pada pertemuan hari ini adalah bahwasanya tema pakaian itu bukan tema yang sembarangan, bukan sekedar orang pakai baju, tidak. Allah Ta'ala menurunkan ketentuan pakaian, di situ ada hikmah besar di balik pakaian yang kita gunakan. Di situ ada kehormatan seseorang, di situ ada kemuliaan seseorang, di situ ada penjagaan seseorang terhadap aib dan rasa malunya. Dan ini juga penting Bu, kalau seseorang itu nggak gampang malu di dunia, tidak gampang menutup auratnya, maka di akhirat pun juga bisa jadi aurat dan aibnya Allah Ta'ala akan umbar dia. Dan itu kan kita nggak mau, ya kan? Maka dari dunia kita biasa menutup aurat. Dan mulai saat ini jangan pernah ada kalimat mengatakan hatinya dulu ditutup, nanti baru. Pakaian itu tema sendiri yang Allah Ta'ala ajarkan. Maka insya Allah semoga dengan kita menjaga pakaian, semoga kita dengan memperhatikan tentang pakaian, kita jaga Allah Ta'ala untuk kehormatan kita selalu dijaga oleh Allah. Dan Allah Ta'ala letakkan kita di tempat yang terhormat dari dunia sampai akhirat. Baik, terakhir saya kasih satu pertanyaan, gak apa ya? Maksudnya barang siapa yang mau tanya gak apa, satu. Nanti insya Allah saya jawab singkat kalau saya tahu. Kemudian kita tutup. Barangkali ada yang mau ditanyakan ibu-ibu? Gak jadi tanya karena waktunya habis. Gak apa-apa ya Bu ya? Ya, satu. Satu aja tapi katanya. Ya. Ada juga nanti pembahasannya itu tentang keindahan ya, dan juga tentang zina. Zina itu hiasan. Perhiasan itu kaedahnya nanti, kaedahnya perhiasan itu al-multafit li andori rijal, yang membuat lelaki itu noleh. Itu namanya zina, dan itu yang ditutupi. Jadi secara umum Bu, apa namanya, suara perempuan itu memang aurat, cuman bukan aurat yang semua harus ditutupi sebagaimana visi kita, kan tidak semua ya. Tapi ada hal-hal yang mungkin boleh ditampakkan, karena bagaimana berkomunikasi. Lihat, kalau emang suara perempuan aurat sampai nggak boleh disampaikan, lah Bunda Aisyah itu semua hadisnya diriwayatkan kepada laki-laki.
Dan semuanya itu juga ada yang bukan mahramnya. Berarti Bunda Aisyah itu juga menyampaikan dengan lisannya, suaranya juga didengar. Gitu ya. Berarti betul, suara perempuan itu adalah perhiasan. Suara perempuan itu adalah aurat. Tapi tidak semua aurat dari lisan atau suara perempuan itu harus ditutup. Boleh disampaikan komunikasi. Cuman yang dijaga itu yang menjadi perhiasan sampai umpama ada pas bojone lewat, dia kopi kan mau ae. Tapi giliran ada tetangga yang rodok ganteng didik gitu. Nah itu yang nggak boleh. Terus suaranya didayun-dayunkan, dienak-enakan sampai orang itu terkesima. Nah itu aurat, itu yang dijaga. Tapi kalau ngomong biasa sama orang ya sudah, apa keperluannya disampaikan gitu saja. Ya itu anugerah, itu kenikmatan, sampaikan saja. Begitu ya Bu ya, mungkin ya bisa menjawab. Kebayang ya perbedaannya ya. Yang penting bukan untuk menimbulkan syahwat lelaki, tapi kita ya sudah. Tapi ada yang perempuan itu emang fitrahnya, suaranya itu memang lembut gitu. Ngapunten ya, ini ya normalisasi laki-laki. Ada ibu-ibu itu. Satu program, kalau saya punya program itu kalau nerangkan suaranya kayak anak kecil, suaranya halus ya suara. Tapi ya gimana lagi? Ya dia harus nyampaikan aja. Yang penting nggak perlu dibuat-buat. Dan yang laki juga harus bisa menjaga pandangan dan menundukkan semuanya. Gitu gitu. Dan semoga bermanfaat. Minta maaf kurang lebihnya, semoga ini bermanfaat. Semoga Allah Ta'ala jaga kita. Dengan kita menjaga pakaian kita, Allah Ta'ala meletakkan kita di tempat yang terhormat. Allah Ta'ala jaga kita semuanya. Semoga Allah Ta'ala pertemukan kita kembali di tempat yang baik. Allah Ta'ala pertemukan kembali di majelis yang baik, insya Allah. Semoga apa yang kita harapkan dan yang kita inginkan Allah Ta'ala ijabahkan. Semoga Allah Ta'ala persatukan kita menjadi ukhuwah Islamiyah, persaudaraan yang tidak pernah terputus. Semoga Allah Ta'ala jaga kita untuk bisa mengamalkan semua amalan-amalannya, dan Allah Ta'ala kumpulkan di dunia dalam keadaan ukhuwah Islamiyah, dan Allah Ta'ala kumpulkan juga di akhiratnya ukhuwah Islamiyah. Semoga Allah Ta'ala nanti suatu saat bisa kumpulkan kita dan izinkan kita untuk bisa melaksanakan umroh bersama-sama. Amin. Oke, kalau 160 orang ya satu kloter ya. Insyaallah bisa beli bisa ada. Jazakumullah khair, semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.